Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, hari ini Bunda akan membahas pelajaran PPKN tema 6 subtema 1 tentang mengenal tata tertib. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa berdoa dulu dengan membaca basmalah ya, supaya apa yang Bunda sampaikan bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum itu Bunda mau tanya nih, ada yang tahu apa itu tata tertib? Nah, tata tertib adalah aturan yang dibuat untuk dilaksanakan dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Nah, ada yang tahu apa arti dari sanksi itu? Sanksi adalah hukuman atau denda yang diberikan karena pelanggaran suatu tata tertib. Sebagai contoh, pada saat kalian di rumah, kalian melanggar salah satu tata tertib nih yang ada di rumah. Nah, contohnya adalah membuang sampah sembarangan di bawah meja. Pasti orang tua kalian memberikan sanksi berupa hukuman, yaitu orang tua kalian akan menegur kalian dan akan menyuruh kalian untuk membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak, apakah kalian masih ingat tata tertib di kelas kalian? Coba yuk kita sama-sama ingat. Yang pertama, kita harus selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, kita harus masuk kelas dengan menggunakan seragam yang bersih dan rapi. Nomor 3, bagi anak laki-laki, rambut harus disisir rapi ya. Nomor 4, untuk anak perempuan harus memakai kerudung atau jilbab. Nomor 5, lalu kuku tangan dan kuku kaki harus bersih ya. Berikut tadi adalah contoh tata tertib yang ada di kelas. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah ingat? Anak-anak, apakah di rumah kalian juga ada tata tertib? Berikut adalah contoh tata tertib yang ada di rumah Rasti. Yang pertama, Rasti bangun pagi, segera sholat berjamaah. Yang kedua, Rasti tidak lupa memberi makan ikan kesukaannya. Nomor 3, Rasti juga menyapu halaman depan. Nomor 4, menyiapkan pakaian untuk ke sekolah. Dan yang nomor 5, Rasti memastikan semua buku pelajaran sudah masuk ke dalam tasnya. Nah, anak-anak, jadi di rumah itu ada tata tertib yang harus ditaati. Di sekolah juga ada tata tertib yang harus ditaati. Di kelas pun juga ada tata tertib. Guru mata pelajaran juga membuat tata tertib. Tata tertib dibuat di mana-mana. Tata tertib akan membuat kegiatan menjadi teratur. Ingat-ingatlah ya, tata tertib di sekolah dan di kelasmu. Jangan lupa untuk mematuhi tata tertib ini ya. Sekarang kita lanjutkan pembelajarannya PPKN dengan subtema 2. Materinya tentang peraturan tata tertib di sekolah. Anak-anak, di sekolah juga ada tata tertib ya, jangan lupa. Nah, kali ini menyebutkan tata tertib yang ada di sekolah. Jadi, tata tertib adalah aturan-aturan yang harus atau wajib ditaati di sekolah. Jika tata tertib dipatuhi oleh semua warga sekolah, maka kegiatan belajar akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan.
Mari kita ingat kembali beberapa tata tertib yang harus dipatuhi di sekolah, antara lain: yang pertama, tidak datang terlambat ke sekolah. Nomor 2, menyapa guru saat berpapasan. Yang ketiga, tertib saat mengikuti pelajaran di kelas. Nomor 4, harus berpakaian rapi. Nomor 5, ikut serta kegiatan piket di sekolah. Nah, sebenarnya masih banyak lagi tata tertib yang ada di sekolah. Tapi kalian hanya perlu memahaminya dan mengingatnya 5 ini saja ya. Selanjutnya, kalian menyebutkan aturan yang ada di perpustakaan sekolah. Jadi setiap perpustakaan itu memiliki peraturan yang berbeda-beda ya. Misalnya nih, salah satu tempat yang sering dikunjungi siswa adalah perpustakaan. Di perpustakaan sekolah juga terdapat aturan yang harus dipatuhi. Yang pertama, tidak boleh makan dan minum selama berada di perpustakaan. Yang kedua, tidak gaduh atau tidak berisik pada saat di perpustakaan. Yang terakhir, nomor 3, berhati-hati saat mengambil buku. Nah, jadi kalian harus bisa mematuhi semua peraturan yang ada di perpustakaan ini, agar semua yang ada di perpustakaan akan merasa nyaman saat kalian membaca buku atau memilih-milih buku. Nah, sekarang peraturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, menjaga kebersihan sekolah itu merupakan salah satu aturan yang ada di sekolah. Kalau lingkungan sekolah bersih dan sehat, akan membuat siswa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Nah, jadi anak-anak, Bunda cukupkan untuk materi hari ini ya, dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.